Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Insinyur KD Agus Dwiwijaya, dosen tetap program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Pada video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan menjelaskan dan menyajikan unjuk kerja saya dalam bentuk pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau mata kuliah yang disingkat SIM dengan kode mata kuliah C2123016. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS yang ditawarkan pada semester 4. Mata kuliah ini menjadi salah satu syarat penting bagi mahasiswa program studi S1 Manajemen sebelum mereka memilih konsentrasi studi di semester 5 nanti. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini, saya senantiasa berpedoman pada pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, aspek delivery atau penyampaian materi. Kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu lulusan mampu mengimplementasikan teori ekonomi dan manajemen secara efektif, lulusan mampu berkomunikasi secara efektif, lulusan mampu menggunakan teknologi informasi secara tepat. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan secara detail peran sistem informasi sebagai dasar pertimbangan mengelola bisnis global, mengklasifikasikan dengan tepat sumber daya komputasi dan komunikasi, menguraikan dengan jelas perlindungan sistem informasi sebagai dasar pertimbangan sikap berbisnis yang etis dan bertanggung jawab, merancang basis data sederhana dengan Microsoft Access atau MySQL sesuai data kasus yang diberikan, dan menunjukkan karakter idaman jelita, iman, mandiri, cerdas, jujur, peduli, dan tangguh dalam pengambilan keputusan bisnis manajerial. Untuk mencapai kompetensi tersebut, mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dalam bentuk tim teaching, di mana saya bertugas mengampu materi pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Topik bahasan meliputi yang pertama, kontrak kuliah, pertemuan kedua, konsep dasar sistem informasi manajemen, pertemuan ketiga, peranan teknologi informasi untuk keunggulan bersaing, pertemuan keempat tentang proses bisnis sistem informasi manajemen, pertemuan kelima tentang jenis dan klasifikasi sistem informasi manajemen, pertemuan keenam tentang etika dan keamanan sistem informasi manajemen, hingga pengolahan informasi dengan database, dan pertemuan ke-8 yaitu UTS berbasis studi kasus. Bentuk pembelajaran yang saya terapkan adalah tatap muka atau blended learning menggunakan LMS dan juga pertemuan di kelas. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan yakni berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Secara spesifik memadukan metode ceramah interaktif dan case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus di dunia industri yang nyata. Untuk aspek kedua yaitu interaction, untuk menciptakan komunikasi dua arah yang efektif, interaksi di dalam kelas tidak hanya terjadi antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga antar sesama mahasiswa. Melalui case-based learning, saya menyajikan studi kasus nyata perusahaan industri seperti contoh kasus kendala operasional mereka dan meminta mahasiswa untuk berdiskusi, menganalisis akar masalah, dan merumuskan solusi berbasis sistem informasi. Mahasiswa juga didorong untuk berani mengemukakan pendapat mereka, bertanya, dan saling menanggap, sehingga suasana kelas menjadi hidup, kritis, dan kolaboratif. Untuk aspek ketiga yakni asesmen atau penilaian, sistem penilaian dilakukan secara transparan, objektif, dan terukur sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Saya telah menyampaikan kontrak perkuliahan dan indikator penilaian sejak di pertemuan pertama. Adapun proporsi penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, kehadiran dan sikap atau partisipasi di kelas sebesar 10%, tugas individu dan kelompok berbasis analisis kasus sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Penilaian tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga rubrik penilaian presentasi dan sikap untuk mengatur karakter dan mengukur karakter mereka sesuai dengan konsep idaman jelita. Selanjutnya, berikut adalah cuplikan rekaman kegiatan pembelajaran tatap muka untuk pertemuan kedua dengan topik konsep dasar sistem informasi manajemen. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kalau saya tanya kabar, kalian harus jawab
Baik, baik, baik. Biar semangat ya. Siap? Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adik-adik mahasiswa. Pada siang hari ini kita akan belajar topik kedua ya. Topik pertemuan kedua dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di mana topik kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada perkuliahan pada siang hari ini, yang pertama adalah kita akan membahas tentang apa itu konsep dari sistem. Kemudian kita akan membahas tentang konsep dari informasi. Kemudian kita akan membahas tentang konsep dasar dari manajemen. Dan terakhir adalah definisi dari sistem informasi manajemen, sehingga kalian nantinya mampu memahami dan menjelaskan tentang apa konsep dasar dari sistem informasi manajemen. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kalian. Ketika kalian mendengar kata sistem informasi manajemen, apa yang terlintas di benak kalian? Ya, silakan. Satu kata. Data. Kenapa data? Karena data adalah fakta ataupun seperti kata data mentah yang belum diolah sebelumnya, contohnya seperti kata nama ataupun tempat ataupun informasi lain. Baik, kita beri tepuk tangan untuk. Terima kasih ya. Ada lagi? Silakan sebutkan nama dan NIM. Nama saya Kiran dengan NIM FB0125 Oh ya, Kiran, silakan. Satu kata. Ketika mendengar kata sistem informasi manajemen, informasi, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Kiran. Silakan duduk. Ada lagi? Satu orang? Yudi? Iya. Keputusan. Bagus sekali. Terima kasih Yudi. Kita berikan tepuk tangan untuk Yudi. Oke, ini bagus sekali ya. Bagus sekali kata-katanya ya. Jadi ada data, ada informasi, ada keputusan. Nah, bagus sekali. Nanti kata-kata ini akan kita pelajari lebih lanjut sehingga di topik ini kita mengerti maknanya lebih dalam. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dibagi menjadi 3 kata, yaitu ada sistem, ada informasi, ada manajemen. Nah, kita fokus dulu ke 3 kata ini. Definisi dari sistem. Sistem merupakan sekumpulan unsur, elemen kegiatan, atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan. Ini definisi dari Laudon. Contohnya, nah itu definisi dari sistem. Sampai sini paham? Paham ya. Kemudian ada definisi informasi. Nah, informasi. Di sini ada kata informasi. Informasi, menurut Sutanta, informasi merupakan sebuah hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting. Ya, ada kata apa tuh? Pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi si penerima informasi.
Dengan adanya informasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh si penerima informasi, yang mana dapat dirasakan akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau menurut William, mengungkapkan bahwa informasi merupakan suatu data, ada data lagi. Di sini ada data juga yang ditulis oleh Mirna, yang telah dirangkum ataupun dimanipulasi dalam bentuk yang lainnya, di mana tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Nah, contoh definisi informasi dari tabel ini kita lihat. Data, informasi komputer. Ya, ada informasi komputer di sana. Datanya adalah gambar, audio, video, dokumen. Nah, kalau informasi kependudukan, datanya apa? Biodata penduduk. Kalau informasi perguruan tinggi, ada datanya biodata perguruan tinggi. Nah, informasi dari komputer adalah gambar. Gambar punya data apa? Gambar di HP kalian itu kan kalau kalian masuk ke file manager, ada datanya kan? Apa nama filenya, berapa megas ukurannya, ya kan, di mana letaknya, kapan dibuatnya. Kalau informasi kependudukan, informasinya ada berapa jumlah anggota keluarganya, berapa jumlah penduduknya, apa jenis pekerjaan penduduknya, ya. Kemudian informasi perguruan tinggi, dari data biodata perguruan tinggi, ada sumber daya manusianya, ada informasi sumber daya manusia, ada berapa banyak infrastrukturnya, dia memiliki gedung apa saja, kemudian dia memiliki mitra atau kerjasama dengan dinas apa saja, kemudian aktivitas tridharmanya apa saja. Kemudian nanti akan menghasilkan keputusan dari data dan informasi tersebut. Keputusannya berupa, kalau informasi komputer, datanya gambar, informasinya ada ukuran, format, tanggal dibuat, keputusannya adalah bisa diubah namanya, bisa dihapus, bisa dikirim, ya kan? Bisa dikirim melalui WhatsApp dan lain-lain. Kalau informasi kependudukan, data dan informasinya akan menghasilkan keputusan juga. Keputusannya adalah apakah investor bisa berinvestasi jika misalnya banyak masyarakatnya ternyata petani. Ya, misalnya dia mau investasi, dia mau membuka lahan pertanian. Gitu. Dia bisa memberdayakan penduduk. Pemerintah bisa melakukan pemberdayaan penduduk. Bisa melakukan pembukaan lapangan kerja. Nah, itu keputusan. Kemudian dari informasi perguruan tinggi, dari data dan informasi yang diperoleh, badan akreditasi bisa memutuskan apakah akreditasinya naik menjadi unggul atau internasional atau akreditasinya tetap. Kan begitu, ya. Nah, untuk mengumpulkan data-data tadi itu melalui banyak proses, ya. Di sini kita lihat. Data diproses nanti menjadi info. Tapi yang terlibat dalam proses bisnis ini ada banyak hal. Ada apa saja? Ada brainware, dataware, hardware, netware, dan software. Data sebelum menjadi keputusan, dia akan berubah menjadi informasi dan berubah jadi keputusan. Nah, ketika diproses ini, apa yang terjadi? Semua kerangka ini akan berjalan. Brainware. Brainware itu artinya apa? Brain, dari kata brain, adalah otak. Siapa yang memiliki otak? Manusia. Ya. Jadi suatu data bisa tercipta, bisa digunakan jika ada manusia yang menggunakannya, jika ada manusia yang membuatnya. Kan begitu. Sistem bisa digunakan karena apa? Diciptakan. Kan begitu. Sistem, siapa yang menggunakan? Kalau ada yang menggunakan, kalau ada yang tidak menggunakan,
kan tidak bisa dipakai, percuma dibuat tapi tidak digunakan, ya kan? Nah itu brainware, jadi ada pihak yang menggunakan. Kemudian ada dataware, ada kelompok datanya, perangkat datanya. Seperti tadi format-format datanya. Kemudian ada perangkat keras atau hardware. Contohnya apa? Suatu sistem bisa berjalan jika ada perangkat keras untuk mengaksesnya. Kemudian ada network. Network ini adalah menghubungkan data ke penggunanya, misalnya penggunanya dari jarak jauh menggunakan network. Network itu artinya jaringan. Jaringan itu seperti apa? Ada internet, ada client server, ya, ada P2P. Kemudian ada software. Software artinya apa? Aplikasi atau perangkat lunak. Kalau tidak ada, kalau sistemnya tidak dibuat menjadi perangkat lunak, bagaimana penggunanya mau mengaksesnya, mau melihat datanya, mau melihat informasinya melalui perangkat media. Jika tidak ada aplikasi yang mampu mengumpulkan atau mengolah datanya. Nah, dalam konteks sistem informasi, data adalah informasi yang diperoleh, diproses, dan disimpan oleh sistem informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dan manajemen organisasi atau institusi. Nah, data dapat berupa angka, simbol, gambar yang mewakili suatu konsep. Nah, dulu, ya zaman dulu sebelum ada teknologi berkembang, data itu seperti ini. Data itu masih berupa tumpukan-tumpukan dokumen seperti ini. Ini data, belum menjadi informasi. Informasi ketika apa? Ketika dia sudah dikelompokkan menjadi ini. Ya, nanti misalnya di sini untuk data SDM, ini data infrastruktur, ini data mitra. Nah, ketika dia sudah dikelompokkan begini menjadi informasi, barulah dapat keputusan. Oh, ternyata data SDM kita itu banyak ya. Ya, misalnya ini deretan SDM semua ini. Nah, sedangkan data mitra hanya segini, data infrastruktur hanya segini. Dan itu kan menghasilkan keputusan. Nah, sekarang berkat adanya teknologi dan aplikasi yang berupa sistem informasi manajemen, kita tidak perlu beli lemari sebesar ini lagi. Kita tidak perlu membeli dokumen kertas-kertas yang banyak lagi. Ya, semua disimpelkan. Nah, contohnya ini, kalian pernah menggunakan aplikasi ini? Ini aplikasi kita dulu ya. Namanya SIAT, Sistem Informasi Akademik. Ya. Di sini ada data-data mahasiswa. Bisa dilihat oleh dosennya, dosen kelas. Nah, di sini adalah bagaimana ketika data tersebut dibuat menjadi informasi dan menghasilkan keputusan. Ya. Ini informasi nih, adalah data yang sudah diolah menjadi informasi. Sehingga dosen bisa mengambil keputusan bagaimana prestasi mahasiswa di kelasnya, berapa banyak mahasiswa yang mendaftar di kelas, berapa banyak mahasiswa yang lulus, berapa banyak mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah. Nah, itu adalah definisi dari data. Dari data menjadi informasi. Jadi ada sistem sudah, informasi sudah, yang terakhir ada manajemen. Definisi manajemen merupakan pengolahan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Kegiatan dalam manajemen berupa apa saja? Perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Nah, di situ ya ada kata keputusan. Manajemen, ada kata manage di sana. Manage itu artinya mengelola. Manajer, seorang manajer. Ada kata manage di sana, mengelola dan mengambil keputusan. Jadi tingkatan dalam manajemen ada beberapa juga. Ada tingkat atas, tingkat menengah, tingkat bawah. Di mana pihak manajemen ini nantinya di tiap tingkatan ini akan melakukan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Nah, ini ada tingkat atas ya. Semua melakukan perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Hanya levelnya berbeda. Apa yang berbeda? Jabatannya. Jadi misalnya kalau
tingkat atas itu kalau di kampus misalnya pengambil keputusannya adalah rektor kalau tingkat atas. Kalau tingkat menengah misalnya dekan ya, di tiap fakultas lingkupnya lebih kecil. Kalau di tingkat bawah ada kajur atau ketua jurusan seperti itu. Ya, sama-sama pemimpin, sama-sama pengambil keputusan. Yang membedakan adalah ruang lingkupnya ya. Ada satu kelompok besar, kelompok menengah dan kelompok kecil. Tapi mereka sama-sama orang yang melakukan semua tadi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Nah, itu definisi dari manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen adalah gabungan dari penggunaan teknologi, data dan informasi, dan keputusan. Ini kata-kata yang kalian tulis tadi ini semua sudah masuk ya. Jadi, kalian sudah bisa memahaminya. Jadi, ketika digabungkan, ketiga kata tadi, sistem informasi manajemen adalah gabungan dari penggunaan teknologi, data dan informasi, dan keputusan yang saling terkait dan terintegrasi oleh sistem untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan untuk diproses, disimpan, dan menghasilkan produk jasa yang dibutuhkan oleh pengguna atau suatu organisasi. Contoh sistem informasi manajemen kan kalian sudah pernah memakainya ya. Contohnya adalah sistem informasi akademik kita, SIGA ya. SIGA. Kalian di sana melakukan absensi, ya. Kalian di sana melakukan KRS. Saya juga memonitoring perkuliahan, memasukkan RPS dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari sistem informasi. Nah, itu kan adalah produk atau jasa yang kita butuhkan semua kan untuk memfasilitasi perkuliahan kita. Gitu. Jadi SIGA tadi itu ya, itu mendukung perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengambilan keputusan yang akan diproses, disimpan dan menghasilkan produk jasa sesuai yang kita butuhkan. Next. Nah, konsep dasar sistem informasi manajemen ada manajemen, ada aplikasi enterprise dan ada teknologi yang menjembatani. Jadilah sistem informasi. Aktivitas dalam penerapan sistem informasi disebut proses bisnis sistem informasi. Nah, mungkin begitu saja. Sampai sini ada pertanyaan. Saya mau bertanya kepada kalian. Ya, sebelum kita menutup perkuliahan ini. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu manajemen, dan apa itu sistem informasi manajemen? Ya, silakan sebutkan nama dan NIM. Untuk sistem sendiri dari perkuliahan kita hari ini, sistem itu merupakan sekumpulan unsur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan. Contohnya tadi sudah Bapak sebutkan ada sistem komputer. Jadi sistem komputer itu tergabung antara hardware dan software. Nah, maka itu bisa disebut sistem. Mungkin itu saja dari saya untuk sistem. Baik, terima kasih Messi, kita beri tepuk tangan. 100 ya. Selanjutnya siapa lagi? Sistem sudah. Sekarang informasi. Siapa ya? Baik, perkenalkan nama saya Diwansyah dengan NIM F521-23050. Saya dari Prodi SI. Jadi menurut saya informasi adalah output dari data mentah yang sudah diolah, diproses dari berbagai prosedur sesuai standar, kemudian menjadi sebuah informasi untuk bisa dipakai organisasi dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti yang Bapak bilang sebelumnya, ada sebuah kumpulan data dari berkas-berkas. Kalau yang lalu itu ada misalnya kayak berkas infrastruktur. Di situ untuk per berkasnya itu data dan dikelompokkan dia menjadi sebuah informasi. Lalu kemudian
supaya dari kumpulan tersebut kita bisa mengambil keputusan, oh ternyata segini banyaknya data yang sudah kita peroleh dan kita putuskan untuk bagaimana ke depannya. Begitu. Beri tepuk tangan untuk selanjutnya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu manajemen? Ya. Apa namanya? Perkenalkan, nama saya Ram Kuranto, NIM F551 23069. Kalau untuk manajemen Bapak itu proses pengolahan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan untuk menjalankan tugas serta mencapai tujuan suatu organisasi. Baik, kita beri tepuk tangan. Terima kasih, Anugrah. Dan yang terakhir, pengertian apa itu sistem informasi manajemen? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfikar Pulokadang dengan NIM F55125200052. Definisi sistem informasi manajemen itu adalah sistem informasi manajemen adalah gabungan dari penggunaan teknologi, data dan informasi dan keputusan yang saling terkait dan terintegrasi oleh sistem untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengambilan keputusan suatu data dan informasi yang akan diproses, disimpan dan menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pengguna atau suatu organisasi atau institusi tersebut. Baik, terima kasih Sulfikar, kita berikan tepuk tangan. Oke, bagus semua jawabannya ya. Itu artinya kalian sudah paham tentang topik perkuliahan pada hari ini. Oke, terakhir sebelum temuan ini selesai, saya akan memberikan tugas diskusi kepada kalian. Nanti silakan lihat di SIGA ya. Nanti jika ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan di grup WhatsApp ya. Tugasnya berupa diskusi ya. Nanti kalian silakan berdiskusi kelompok. Nanti ada 5 soal di sana, nanti dikumpul minggu depan melalui SIGA. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Demikianlah rekaman proses pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Melalui metode dan interaksi yang telah diterapkan, saya berharap mahasiswa tidak hanya terampil dalam menguasai teori dan teknologi, tetapi juga kritis dalam menganalisis peran strategis sistem informasi di era bisnis global ini. Selain itu, proses akademik ini diharapkan mampu untuk membentuk mahasiswa dengan karakter idaman jelita, yakni iman, mandiri, cerdas, jujur, peduli, dan tangguh sebagai bekal utama mereka dalam praktik profesionalnya kelak. Besar harapan saya, video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran yang nyata dan komprehensif mengenai komitmen serta kinerja saya sebagai seorang pendidik profesional. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.